lagi hari ini di obrolan Madam-Madam, dan kita bakalan ngebahas satu topik yang seru banget, yaitu tentang film Doctor Strange yang lagi happening banget. Betul sekali. Dan kita akan ngebahas tentang reality 5D. 5D Film itu? Yes, yang ada di film ini. Dan kita akan melihat dari kacamata kita. Aku adalah Madam Monique. Aku adalah seorang soul terapis dan juga Reiki Master. Aku Madam Nan, seorang indigo dan tarot reader. Yap, dan kita akan membahas dari kacamata kita. Siap, Analisa Doctor Strange hari ini. Sekarang aku mau tanya sama Madam nih, yang dimaksud 5D itu apa sih? 5 dimensi. Betul. Ya, yang kita lagi bahas di. Nah, ini kan repet-repet si filmnya ini kan. Yes, Oke. Nah, sebenarnya kita bahas ini adalah 5D ini tentang kesadaran. Jadi dimensi sendiri itu adalah ruang. Ya, kita akan ngebahas tentang ruang kesadaran manusia, yang dimana sebenarnya reality yang happening sekarang di dunia ini sebenarnya sedang dibahas di film Doctor Strange ini. Itu benar terjadi berarti? Yes, bisa dong. kita lakukan? Yes dong, makanya sebenarnya kita sebagai manusia itu mempunyai kekuatan yang besar untuk mengakses 5 dimensi tersebut. Dan kita emang udah masuk ke kesadaran tersebut. Oh, oke. Yes. Semua orang bisa melakukan hal yang itu? Yes, kalau mereka mau dan mereka juga memang berusaha, ya kenapa enggak, kita semua bisa mengakses gitu. ya. Oke. Nah, sebenarnya aku tuh belum nonton filmnya. Aduh, Nah tuh dah, makanya tolong diceritain kisi-kisinya itu ngomong apa. Kalau yang pertama aku udah nonton. Oke. Yang kedua tuh aku belum nonton. ya Belum kamu sempat. segera mungkin Nanti ya. segera nonton. Nah, Nah, tolong sekarang diceritain sinopsisnya kayak gimana sih? Kisi-kisinya Ya. ya. Secara singkatnya sebenarnya Doctor Strange itu gimana? Ya, betul. Ya kan? Ya, sebenarnya itu nyeritain tentang memang perjalanan ke multiverse. Jadi multiverse itu kan namanya multi Lapisan banyak, jajaran, Batu. universe. Jadi jajaran, kalau bahasa Indonesia jajaran alam semesta. Oh, gitu. Makanya kita sebagai rakyat semesta di sini, kita itu bisa mengakses jajaran semesta ini Melalui pikiran. yes, melalui kekuatan pikiran kita. Oke. Ya. Terus? Dan di film Doctor Strange ini emang dia menceritakan bahwa ada seorang anak remaja. Nah, itu namanya America Chavez ya. Nah, dia itu mempunyai kekuatan besar. Jadi dia itu bisa berkeliling Nusantara dengan keliling Nusantara lagi. Keliling multiverse tersebut dengan dimensi lain. Yes, dengan kekuatan pikirannya dia. Hebat ya. Yes, tetapi ya memang semua bisa. Tetapi kelebihannya dia adalah dia itu bisa pergi berkeliling itu dengan seluruh Tubuh fisiknya dan juga. pikiran aja. Bukan pikiran aja. Bukan pikiran aja, sama Yes. fisiknya doang. Jiwa, raga semua bisa. Oh, ikut. Gitu. Sementara kalau kita kan manusia biasa, termasuk Doctor Strange. Nah, itu memang kekuatannya itu untuk mengakses 5 dimensi di sini. Dia itu memang menggunakan kekuatan pikiran aja. Terus hanya soulnya aja kan yang keluar jiwanya kan? Iya, betul. Nah, Benar. kalau di Indonesia kan tuh namanya kan Merogo Sukmo, Mbak. Merogo Atau Sukmo. Astral Projection. Astral Projection, Oh, yes. Itu kayak sebenarnya gitu. begitu, Madam. Cara kita seperti biasa oke. kalau kita sedang pergi ke past life. Yes. Itu Aku kan kita selalu kan melakukan Merogo gitu. Sukmo. Nah, kita kan sering kayak gitu ya. Oh, jadi filmnya tentang kayak gitu. Iya, benar. Ini ngebuktiin memang kenapa kita bisa lihat ke past life orang, kita bisa lihat ke future orang, yang karena kita itu bisa mengakses kesadaran 5 dimensi tersebut. Berarti dari film ini diceritakan secara teknologi kalau itu memang bisa. Jadi kan kalau misalnya orang-orang di luar kita nih, kita Merogo Sukmo atau Astral Projection kan dibilangnya halu tanda kutip. Betul. Nah, di sini berarti di film ini dibuktiin kalau itu nyata gitu loh. Yes. Oh. Sebenarnya walaupun memang mereka membentuk versi fiktifnya, Betul. ya kan, dibikin film, tetapi ini aja udah bukti bahwa memang untuk ke depannya ini kayak perfilman saat ini memang sudah bisa mengangkat cerita-cerita yang berdasarkan dari reality yang terjadi sehari-hari. Kayak dulu juga ada sebenarnya film Spider-Man yang dia pergi ke multiverse juga. Kayak gitu. Ya karena memang terus terang itu unlimited sih. Benar. Ya kan, jajaran alam semesta. Benar, lapisannya banyak banget. Lapisannya banyak banget. Kita makanya kenapa manusia kok bisa
kan makanya dibilang pergi melihat kejadian yang sudah terjadi, ya kan? Retrokognisi, jadi kita kembali ke masa lalu. Ke masa lalu, gitu loh. Nah itu sebenarnya emang kita mengakses dimensi tersebut saat itu, kesadaran kita mengakses ke dimensi tersebut. Berarti apakah kita berdua bisa dibilang Dr. Strange, Madam? Bisa juga ya. Versi Madam ini versi ibu-ibu, Madam Strange ya. Kenapa enggak sih? Nah kan gitu. Nah, sebenarnya emang benar, Madam. Nah ini yang sekalian kita bahas sekaligus di sini ya. Dr. Strange itu ceritanya, selain dia menceritakan keliling multiverse ini, yang aku suka adalah dia itu menceritakan bahwa kekuatan energi itu besar banget di alam semesta ini. Betul. Jadi, kan kalau yang pertama itu kan dia menggunakan, dia buka portal diri dulu, dia buka dimensi dia dulu, ya kan? Benar. Dia pakai meditasi, dia pakai cakra, buka cakra dia yang pertama kan kayak gitu kan, Madam. Yes. Jadi itu memang udah bukti banget, dia juga ngambil dari reality yang ada sekarang bahwa manusia itu kan semua ada cakra-cakranya. Betul. Dan kita semua itu ada energinya, ya. Makanya kita ini sebagai madam-madam kita juga melakukan kan teknik energi healing. Betul sekali. Nah itu dia, makanya kita kayak Dr. Strange kan. Nah kita Dr. Strange pengen madam-madam harusnya. Nah itu dia. Nah ini yang aku suka dari film ini. Memang energi itu ada. Benar. Aku soalnya pernah melakukan hal itu. Maksudnya aku pernah punya pengalaman tentang Astra Project Sanata Brogosumo tadi gitu loh. Jadi kalau memang kita punya level energi tertentu, itu kita bisa melakukan perjalanan ke dimensi lain atau mungkin ke retrokognisi itu berarti kita kembali ke masa lalu. Tinggal kita pencet aja, kita akses, kita mau ke zaman apa, itu kita bisa. Yes. Itu pengalaman aku. Iya benar. Benar banget kan? Iya, itu benar banget. Dan itu yang biasa kita lakukan untuk melihat past life orang. Iya. Itu kan untuk memperbaiki misalnya ada yang salah segala macam kita ya. Penyembuhan juga. Makanya kalau kayak kita kan sebagai Reiki healer di sini, kita biasa itu emang kita ngebantu orang itu bukan hanya di kehidupan di fisiknya aja. Atau di fisiknya. Bukan di fisiknya saat ini saja, tapi kita menyembuhkan energi mereka di masa lalu. Betul. Gitu, jadi kita akses dulu, bener nggak dimensinya seperti Dr. Strange ini, dan kemudian kita pergi ke sana, kita transfer energinya ke masa lalu, ya seperti itu. Kita perbaiki apa yang salah dari kurang segala macam atau sakit hatinya, luka-lukanya. Contoh inner child kayak gitu-gitu kan, Madam. Yes, bener banget, Madam. Jadi itu yang kita lakukan juga ya. Terus ngebahas lagi soal Dr. Strange ini, di sini sebenarnya kan ada tokoh Demon tadi ya. Oh iya, Demon itu yang kayak octopus itu. Itu udah. Ya. Nah, udah gitu si Demon ini kan memang ternyata mau dimusnahkan karena dia ngejar-ngejar si Amerika Chavez tadi kan. Mau ngambil kekuatan ini mungkin. Betul. Oh betul. Ya, dia mau ngambil kekuatannya. Dan Dr. Strange ternyata salah kaprah. Maksudnya salah gimana nih? Dia kayaknya nih. dia kan lucu juga sih ceritanya, Madam. Jadi dia memang secara tiba-tiba itu kedatangan si Amerika Chavez kemudian dia harus menolong anak tersebut gitu ya. Kemudian dia meminta tolong terhadap seorang wanita yang dipikirnya adalah memang bisa menolong dia untuk mengakses ini. Ternyata dia adalah seorang penyihir. Ternyata dia musuhnya atau gimana? Iya, ternyata musuhnya juga. Disebut dengan Scarlet Witch. Scarlet Witch, penyihir yang kuat. Nah, dia juga menginginkan kekuatan ini supaya dia itu bisa bersama dengan anak-anaknya. Nah, tadi kan Madam Monique sempat ngomongin tentang kehidupan dunia paralel. Itu apa? Ya kan? Nah, di Dr. Strange juga disebutin ada seperti itu kan. Nah, tolong jelasin ke aku lah atau ke rakyat semesta tadi, kehidupan dunia paralel itu apa sih? Gitu. Gimana ya? Apa hubungannya dengan film ini juga kan? Itu gimana sih? Jadi sebenarnya gini loh, Madam. Jadi misalkan kita ada sekarang kita di parallel universe yang kita sekarang ini kan. Kita adalah satu Madam Monique dan satu Madam Nanda ya. Di paralel lain yang sedang berlangsung juga sama, kalau kita bilang jajaran waktunya, itu memang ada lagi sosok-sosok ya, beberapa paralel lainnya, sosok Nanda dan sosok Madam Monique juga gitu. Tetapi kita dengan melakukan aktivitas dan juga mungkin identitas yang berbeda. Yes, tetapi ini adalah
jiwa kita juga di Oh sana. gitu. Iya, jadi hubungannya nih tadi dengan Doctor Strange. Si Wanda tadi. Betul, si Scarlet Witch ini kan ya, dia sebagai seorang penjahatnya juga kan. Nah, di sini dia itu di parallel universe yang lain itu, dia itu mempunyai keluarga yang bahagia. Ada anaknya 2 dan dia sangat menyayangi anaknya itu di sana. Dan dia selalu ketarik ke paralel tersebut. Dia selalu mempunyai vision. Setiap malam dia bermimpi. By the way, salah satu cara kita untuk mengakses paralel universe ini, jajaran semesta ini, itu bisa dengan mimpi. Dengan mimpi juga, ya bisa banget. Nah makanya si Scarlet Witch ini, dia itu tiap malam dia tuh nggak sengaja atau dia dengan sengaja juga dia mengakses kehidupannya yang ada di paralel tersebut yang ada keluarga bahagia itu. Jadi dia iri sama kehidupan dia di paralel lain. Yes, jadi dia pingin karena dia saking sayangnya sama kedua anak lelaki itu. Nah dulu emang dia sekarang di dunia sekarang dia temuin dia nggak punya keluarga? Enggak, dia witch. Dia di paralel ini yang diceritain ini dia adalah seorang witch, seorang penyihir jahat. Nah kalau di paralel itu dia keluarga manusia biasa lah gitu yang punya keluarga, dia punya dia punya keluarga bahagia, keluarga yang simple dan dia sangat menyayangi anaknya. Jadi sebenarnya ini bagus banget yang aku suka daripada film ini menandakan bahwa gimana pun kuatnya seorang manusia, apalagi ibu-ibu, apalagi dia seorang yang powerful juga, seorang penyihir besar, kekuatannya besar ya, besar banget. Intinya kita tetap sebagai manusia itu membutuhkan kasih sayang. Dan kita sebagai manusia itu kita juga membutuhkan penyembuhan. Karena gimana kita bisa mendapatkan kasih sayang tersebut, kita itu perlu juga penyembuhan batin. Oh iya benar-benar. Nah makanya juga di film ini sebenarnya si Scarlet Witch ini karena dia terakhirnya, kita langsung aja ngobrolin versi akhirnya. Dia telah melihat bahwa oke, aku nggak bisa mendapatkan reality yang aku mau itu. Aku nggak bisa ngedapetin anakku itu karena itu sebenarnya bukan reality aku sekarang. Rekayasa pikiran dia? Atau memang dia lihat dari itunya ya? Dunia paralelnya kehidupan lain? Iya, akhirnya dia membakar, memusnahkan itu dengan sihirnya, kekuatan Darkhold. Bukunya itu dia musnahkan semua supaya nggak bisa lagi ada yang akses itu. Gitu, dan akhirnya dia bilang ya udah aku mengorbankan diriku, aku bakarin semua karena dia memang punya kekuatan untuk memusnahkannya. Dan disitulah dia memang sebenarnya dia menyadari akan hal tersebut. Oke lah, nggak bisa semuanya aku bisa miliki, nggak bisa aku miliki. Jadi ya semua apapun kita jadi di dunia paralel, tetap kita di sini adalah kita sendiri. Yes. Bener, itu dia madam sebenarnya kehidupannya. Walaupun kita itu bisa mengakses ke paralel lainnya. Iya, kita bisa melihat kehidupan kita di tempat lain, tetapi kita tidak bisa mengambil kehidupan di tempat lain. Tidak bisa. Tetapi ada satu yang mungkin bisa kita bawa. Energinya kita bisa masukin ya. Kita bisa bawa. Kita bisa bawa juga kadang-kadang. Jadi gitu. Misalkan kayak kita kan dulu kan, kayak aku kan dulunya memang seorang warrior di past lifeku, seorang pejuang wanita. Nah sampai sekarang energinya aku memang udah energi pejuang, energi warrior gitu, maju terus gitu kan. Kayak madam juga kan warrior juga, sama. Betul sekali. Kalau Mbak Monik waktu itu warriornya tetap perempuan, saya laki-laki. Nah itu dia. Jadi sampai sekarang energi maskulinnya besar sekali. Besar banget, dan itu kita perlu balance juga ya Mbak Madam ya. Nah itu jadi pentingnya tadi energi healer yang itu ya dari balancing tadi kan. Benar. Jadi salah satunya memang intinya dari sini kita memang setiap orang perlu penyembuhan juga, dan kita bisa menyembuhkan energi kita itu ya dengan cara energi healing, ya kan? Dan kita untuk mengakses ke dimensi lain tersebut, parallel universe tersebut, kita bisa akses dengan cara ya meditasi. Betul, chakra semua harus aktif. Harus aktif banget ya, dan dengan mimpi tadi, astral projection. Astral Sukmo. Iya, Mrogo Sukmo tersebut ya kan. Nah, caranya memang semua juga harus latihan. Betul. Latihan ya, pikiran harus jernih, hati harus bersih ya. Energi harus balance, energi harus sesuai dengan energi semesta. Jadi kita kalau energinya masih misalnya kita di bawah, kita harus ada energinya sampai kita ke
kata-kata sampai kita menyamakan energi itu. Sampai akhirnya kita bisa mengakses yang universe tadi. Tapi kalau biasanya sih Madam, aku saranin buat teman-teman semesta ini, rakyat-rakyat semesta di sini, kalau kalian misalkan ingin mengakses ke 5D tersebut ya, paralel lain tersebut, mintalah bantuan. Yes, betul. Jangan sembarangan. Karena bisa hilang. Bisa hilang. Jadi mintalah bantuan kita terutama kepada Sang Ilahi. Betul. Ya, supaya menurunkan para malaikat-malaikatnya menjaga kita untuk menuju ke sana. Karena kita kalau sendirian ya namanya masuk kampung orang. Betul. Gitu. Kan kita nggak ada backing. Yang di aku lihat sinopsisnya tuh pas Dr. Strange keluar dari badannya kan banyak setan yang mau menguasai badannya kan. Nah, itulah pentingnya tadi kita meminta bantuan para karena divine higher divine. Ya, benar banget. Nah, itu kadang-kadang kita nggak tahu ada musuh apa yang menunggu di sana. Makanya kita harus memanggil yang memang betul-betul kekuatan yang paling tinggi ya, siapa ya, Sang Ilahi. Betul. Nggak ada yang ngalahin itu ya. Gajah gitu. Nah, itu dia aku rasa ya hari ini bahasan kita. Aku jelas banget. Nanti aku bisa next nonton filmnya biar lebih jelas. Jangan astral dulu Madam, makanya Madam suka aku astral doang, jadi mengaksesnya dunia lain. Jadi kan kadang dunia sini aku suka nggak tahu gitu. Nah, sekarang aku mulai harus tahu dunia presentnya kita ya. Ya, karena penting banget tinggal di present moment ya. Ya udah kalau gitu kita tutup dulu hari ini obrolan kita para rakyat semesta, rakyat Nusantara di sini. Semoga ketemu lagi di video kita yang berikutnya ya. Dan jangan lupa untuk selalu komen, like, dan share. Satu lagi, komennya itu kalian mau minta apa nih yang kita bahas, tentang artis siapa, atau misalnya lagi happening, atau film apa. Nanti kita akan ngebahas versi spiritualnya kita. Yes, benar. Dan jangan lupa untuk selalu berada di vibrasi yang tinggi, yaitu kedamaian, kebahagiaan, cinta kasih, dan cinta kasih. Oke lah kalau gitu para rakyat semesta, rakyat Nusantara, hari ini Madam Monique dan Madam Naon kita akan ciao dulu. Ciao.